Selamat datang di Pandangan Jiwa. Jika saat ini kamu sedang menonton video ini, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan sadari satu hal sederhana, mungkin kamu merasa hanya sedang membuka YouTube seperti biasa. Mungkin kamu merasa ini hanyalah salah satu video yang muncul di berandamu. Namun di balik semua itu, ada kemungkinan lain yang jauh lebih dalam. Tidak ada pertemuan yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan seseorang dengan pesan yang sedang ia butuhkan. Kadang melalui peristiwa kecil, kadang melalui pertemuan dengan orang lain, dan kadang melalui sebuah video sederhana seperti yang sedang kamu tonton sekarang. Bisa jadi selama ini kamu sedang mencari sesuatu, sebuah pemahaman, sebuah tanda, atau mungkin hanya ketenangan kecil yang bisa membuat hatimu merasa lebih yakin terhadap perjalanan hidupmu. Dan entah bagaimana, langkahmu membawa kamu sampai ke sini. Di channel Pandangan Jiwa, kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan dari sudut pandang biasa. Kita mencoba melihat kehidupan dari sisi yang lebih dalam. Dari sisi yang seringkali tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Ada sebuah keyakinan kuno yang mengatakan bahwa alam semesta bukanlah tempat yang berjalan secara acak. Setiap peristiwa memiliki iramanya sendiri. Setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Dan setiap jiwa memiliki panggilannya sendiri. Terkadang manusia terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya, sampai lupa bahwa banyak jawaban sebenarnya sudah berbisik dari dalam hati. Alam ilahi sering berbicara dengan cara yang sangat halus. Tidak dengan suara keras, tetapi melalui tanda-tanda kecil yang muncul di kehidupan kita. Melalui pengalaman, melalui pertemuan, melalui rasa yang tiba-tiba muncul dalam hati. Dan mungkin, melalui video yang kamu temukan hari ini. Karena itu jika kamu berada di sini sekarang, anggaplah ini sebagai sebuah momen kecil yang istimewa. Bukan sekadar tontonan, tetapi sebuah ruang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Ruang untuk merenung, memahami diri, dan melihat perjalanan hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan hari ini, coba buat dirimu senyaman mungkin. Ambil secangkir kopi hangat jika kamu menyukainya. Atau mungkin teh hangat yang menenangkan. Bisa juga roti kecil, camilan favoritmu, atau apa saja yang membuatmu merasa santai. Jika kamu sedang menonton di malam hari, mungkin kamu bisa menarik selimut sedikit lebih dekat, merapikan posisi dudukmu, dan membiarkan dirimu benar-benar tenggelam dalam suasana yang tenang. Karena video ini bukan sesuatu yang harus kamu tonton dengan tergesa-gesa. Nikmati saja alurnya, biarkan setiap kalimat mengalir dengan perlahan. Dan siapa tahu, di antara kata-kata yang kamu dengar, ada satu pesan yang benar-benar terasa seperti ditujukan khusus untukmu. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kamu semua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih karena kamu sudah memilih untuk bergabung ke komunitas Pandangan Jiwa. Dan terima kasih karena sekarang kamu telah menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa. Channel ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran kalian semua yang terus datang, mendengarkan, dan merasakan setiap pesan yang kita bagikan bersama. Di sini kita bukan hanya penonton dan pembuat video. Kita adalah sekumpulan jiwa yang sedang berjalan di perjalanan yang sama, belajar memahami hidup, belajar memahami diri sendiri, dan belajar membaca tanda-tanda halus yang sering dikirimkan oleh alam semesta. Dan saya juga sangat ingin mendengar cerita dari kalian. Jika, selama menonton video ini ada sesuatu yang terasa menyentuh hatimu, atau mungkin kamu pernah mengalami pengalaman yang serupa dengan apa yang kita bahas di channel ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Ceritakan saja. Karena seringkali, satu cerita sederhana dari seseorang bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang membaca. Di kolom komentar itulah komunitas Pandangan Jiwa benar-benar hidup. Tempat di mana kita bisa saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa tidak ada satupun dari kita yang benar-benar berjalan sendirian. Jadi sekarang, siapkan minuman hangatmu, ambil camilan favoritmu, buat dirimu senyaman mungkin. Karena sebentar lagi kita akan memasuki sebuah pembahasan yang mungkin akan membuatmu melihat kehidupan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dan siapa tahu, setelah video ini selesai,
kamu akan menyadari bahwa perjalanan hidupmu sebenarnya sedang berada di titik yang jauh lebih istimewa daripada yang kamu bayangkan sebelumnya. Bayangkan satu momen sederhana dalam hidupmu. Kamu sedang duduk santai, mungkin sedang berjalan, atau bahkan sedang mencoba beristirahat setelah hari yang cukup melelahkan. Lalu tiba-tiba, sebuah ide muncul begitu saja di pikiranmu. Ide itu terasa berbeda, bukan sekadar pikiran biasa yang lewat, tetapi sesuatu yang terasa hidup. Sesuatu yang membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ide ini muncul sekarang? Menariknya, banyak orang menganggap momen seperti ini sebagai sesuatu yang sepele. Mereka berpikir itu hanya lamunan sesaat. Pikiran lewat yang tidak perlu diperhatikan terlalu dalam. Padahal, sering kali justru dari momen kecil seperti itulah perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai. Coba kamu ingat kembali beberapa waktu terakhir dalam hidupmu. Apakah pernah tiba-tiba muncul pemikiran tentang sesuatu yang baru? Mungkin ide untuk memulai usaha kecil. Mungkin keinginan untuk mencoba sesuatu yang selama ini belum pernah kamu lakukan. Atau mungkin cara berpikir baru tentang bagaimana memperbaiki keadaan hidupmu. Jika hal seperti itu pernah terjadi padamu, jangan terburu-buru mengabaikannya. Karena seringkali, ide-ide seperti itu bukan muncul secara kebetulan. Ada kalanya pikiran manusia berada pada frekuensi yang sangat selaras dengan arah hidupnya. Ketika seseorang mulai lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih peka terhadap kehidupan, pikirannya seperti menjadi ruang yang lebih luas. Disitulah ide-ide baru mulai bermunculan. Menariknya, ide itu tidak selalu datang ketika kita sedang berusaha keras mencarinya. Kadang justru datang saat kita sedang santai, saat kita tidak memaksakan diri, saat pikiran kita tidak terlalu penuh dengan kekhawatiran. Di momen seperti itulah sesuatu sering muncul dengan sangat alami. Dan jika kamu perhatikan dengan lebih dalam, ide yang muncul biasanya tidak hanya satu. Kadang satu ide kecil memicu ide lainnya. Seperti pintu yang perlahan terbuka, memberi jalan bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Itulah mengapa orang-orang yang akhirnya berhasil menciptakan perubahan besar dalam hidupnya sering mengatakan satu hal yang sama, semuanya berawal dari sebuah ide sederhana. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Ide saja tidak cukup. Ide adalah benih. Ia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi jika hanya disimpan dalam pikiran tanpa pernah disentuh oleh tindakan, ia akan tetap menjadi benih yang tidak pernah tumbuh. Karena itu, ketika ide mulai datang dalam hidupmu, jangan hanya mendengarkannya lalu membiarkannya berlalu begitu saja. Coba perhatikan, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ide itu. Mengapa ia muncul di waktu tertentu? Mengapa ia terasa berbeda dari pikiran-pikiran lainnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membuatmu lebih sadar bahwa mungkin saja hidup sedang mencoba membuka sebuah jalur baru untukmu. Sekarang bayangkan ini. Selama bertahun-tahun seseorang menjalani hidup dengan rutinitas yang sama. Ia bekerja seperti biasa. Ia menjalani hari-harinya tanpa perubahan yang terlalu besar. Lalu suatu hari muncul sebuah ide kecil. Sesuatu yang pada awalnya terlihat sederhana. Bahkan mungkin terlihat terlalu kecil untuk dianggap serius. Namun orang itu memutuskan untuk mencobanya. Ia mengambil satu langkah kecil. Tidak besar, tidak dramatis. Hanya satu langkah sederhana. Dan dari langkah kecil itu, sesuatu mulai berubah. Ia mulai belajar hal baru. Ia mulai bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa. Ia mulai menemukan peluang-peluang yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Tanpa disadari, hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Banyak orang mengira perubahan besar selalu dimulai dengan sesuatu yang besar juga. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Sering kali perubahan besar dimulai dari satu ide kecil yang berani didengarkan. Itulah mengapa penting untuk tidak meremehkan apa yang muncul di dalam pikiranmu. Kadang alam semesta tidak memberikan peta lengkap sekaligus. Ia hanya memberikan satu potongan kecil terlebih dahulu. Seperti memberi petunjuk awal. Jika kamu berani mengikuti petunjuk kecil itu, langkah berikutnya biasanya akan mulai terlihat. Namun jika petunjuk itu diabaikan, jalurnya seringkali ikut tertutup. Sekarang coba dengarkan baik-baik bagian ini. Bisa jadi saat ini kamu sedang berada di fase di mana banyak ide mulai bermunculan. Pikiranmu mulai lebih aktif memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika itu yang sedang kamu alami, jangan takut.
Itu bukan tanda bahwa kamu sedang bingung. Justru bisa jadi itu tanda bahwa pikiranmu sedang berkembang. Bahwa ada bagian dalam dirimu yang mulai menyadari bahwa hidup memiliki potensi yang lebih luas daripada yang selama ini kamu bayangkan. Namun tentu saja, tidak semua ide harus langsung dijalankan tanpa dipikirkan. Yang perlu kamu lakukan adalah mendengarkan dengan tenang. Rasakan mana ide yang benar-benar terasa kuat di dalam hatimu. Mana yang membuatmu merasa bersemangat ketika memikirkannya. Biasanya ide yang benar-benar penting memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak hanya muncul sekali lalu hilang. Ia akan kembali muncul lagi dan lagi. Seolah-olah mengingatkanmu. Seolah-olah berkata, coba perhatikan aku. Disinilah mungkin jalan barumu dimulai. Menariknya, banyak orang sukses dalam berbagai bidang pernah mengalami hal yang sama. Mereka tidak langsung memiliki rencana besar. Mereka hanya mengikuti satu ide kecil yang terasa benar bagi mereka. Langkah demi langkah, hari demi hari, dan perlahan, ide kecil itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Karena itu, jika kamu sedang menonton video ini sekarang, saya ingin kamu benar-benar merenungkan satu hal sederhana. Apakah ada ide yang akhir-akhir ini sering muncul di pikiranmu? Sesuatu yang terus kembali walaupun kamu mencoba mengabaikannya. Jika ada, jangan buru-buru menolaknya. Bisa jadi itu adalah salah satu pintu yang sedang diketuk oleh kehidupan. Dan kadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian kecil untuk membuka pintu itu sedikit saja. Jangan khawatir jika kamu belum tahu kemana jalan itu akan membawa kamu. Tidak semua perjalanan harus dimengerti sejak awal. Yang penting adalah berani melangkah sedikit demi sedikit. Dan selama kamu terus belajar, terus bergerak, dan terus membuka dirimu terhadap kemungkinan baru, jalan itu biasanya akan mulai memperlihatkan arahnya dengan sendirinya. Jadi sekarang, sambil kamu mendengarkan bagian ini, biarkan pikiranmu kembali tenang sejenak. Tidak perlu terburu-buru, nikmati saja alur pembahasan ini perlahan. Karena siapa tahu, di tengah-tengah pembicaraan ini, kamu akan mulai menyadari bahwa beberapa ide yang pernah muncul dalam hidupmu sebenarnya bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari jalur baru yang perlahan sedang terbuka di hadapanmu. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang sering kali terjadi tanpa disadari oleh banyak orang. Tanda ini tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Kadang justru muncul melalui hal-hal yang sangat sederhana, bahkan terasa seperti kebetulan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ketika orang-orang baru mulai masuk ke dalam hidupmu. Coba perhatikan perjalanan hidupmu selama ini. Ada orang-orang yang datang dan pergi begitu saja. Ada yang hanya singgah sebentar, ada yang bertahan lebih lama. Namun ada juga beberapa orang yang kehadirannya terasa berbeda. Mereka datang pada waktu yang sangat tepat. Kadang mereka muncul ketika kamu sedang berada di titik kebingungan dalam hidup. Kadang mereka hadir ketika kamu sedang memikirkan sesuatu yang baru. Dan anehnya, orang-orang itu sering membawa perspektif yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Mungkin mereka memperkenalkan ide baru. Mungkin mereka menceritakan pengalaman hidup yang membuka pikiranmu. Atau mungkin mereka hanya mengatakan satu kalimat sederhana yang tiba-tiba membuatmu berpikir jauh lebih dalam. Hal seperti ini sering terjadi tanpa kita sadari. Seolah-olah kehidupan sedang mempertemukan kita dengan seseorang yang membawa potongan puzzle yang kita butuhkan. Menariknya, hubungan seperti ini tidak selalu terlihat penting pada awalnya. Kadang hanya percakapan singkat, kadang hanya pertemuan tidak sengaja, kadang bahkan hanya interaksi kecil yang terlihat biasa. Namun jika kamu melihat ke belakang beberapa waktu kemudian, kamu mungkin akan menyadari sesuatu. Bahwa pertemuan kecil itu ternyata membawa perubahan besar dalam cara kamu melihat hidup. Coba bayangkan sebuah sungai yang sedang mengalir. Airnya terus bergerak, mengikuti jalurnya sendiri. Dalam perjalanan itu, ia akan bertemu dengan aliran lain. Kadang kecil, kadang besar. Setiap pertemuan itu membuat arah air sedikit berubah. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Setiap orang yang masuk ke dalam hidupmu membawa energi, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda. Ada yang datang untuk memberi pelajaran. Ada yang datang untuk memberi kesempatan. Dan ada juga yang datang untuk membuka pintu yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Karena itu, ketika kamu mulai bertemu dengan orang-orang baru yang terasa membawa pengaruh positif dalam hidupmu, jangan langsung menganggapnya sebagai kebetulan biasa. Bisa jadi kehidupan sedang memperluas lingkaranmu.
Kadang alam semesta tidak langsung memberikan kesempatan besar dalam bentuk uang atau kesuksesan. Ia sering memulainya melalui pertemuan, melalui koneksi, melalui percakapan, melalui hubungan yang perlahan berkembang. Banyak peluang besar di dunia ini lahir dari pertemuan sederhana antara dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Seseorang memperkenalkan ide, seseorang lainnya membuka peluang, lalu keduanya mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Hal seperti ini terjadi lebih sering daripada yang kita bayangkan. Namun sayangnya, banyak orang tidak menyadarinya karena mereka terlalu sibuk dengan rutinitas mereka sendiri. Mereka tidak benar-benar hadir dalam percakapan. Mereka tidak benar-benar mendengarkan orang lain. Akibatnya, banyak peluang kecil yang sebenarnya sedang lewat di depan mereka, tetapi tidak pernah mereka lihat. Karena itu, ketika hidup mulai mempertemukanmu dengan orang-orang baru, cobalah membuka dirimu sedikit lebih luas. Dengarkan cerita mereka, perhatikan pengalaman mereka, rasakan energi yang mereka bawa. Kadang satu percakapan sederhana bisa membuka cara berpikir yang sama sekali baru. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Sekarang saya ingin kamu melakukan hal kecil sambil mendengarkan bagian ini. Coba ingat kembali beberapa bulan terakhir dalam hidupmu. Apakah ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu? Seseorang yang sebelumnya tidak pernah kamu kenal, tetapi sekarang mulai sering muncul dalam perjalananmu. Mungkin teman baru, mungkin rekan kerja, mungkin seseorang yang kamu temui secara tidak sengaja. Jika ada, coba pikirkan satu hal. Apa yang berubah sejak kamu mengenal orang itu? Kadang perubahan itu sangat halus. Mungkin kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mungkin kamu mulai tertarik mempelajari sesuatu yang baru. Atau mungkin kamu mulai melihat dirimu sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Hal-hal seperti ini sering menjadi tanda bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah yang baru. Namun tentu saja, tidak semua orang yang datang akan membawa pengaruh yang baik. Disinilah pentingnya kepekaan. Orang yang benar-benar membawa perubahan positif biasanya membuatmu merasa lebih berkembang. Mereka tidak membuatmu merasa kecil. Mereka tidak menahan langkahmu. Sebaliknya, mereka membuatmu merasa lebih terbuka terhadap kemungkinan. Kadang mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang membantu perjalanan hidupmu. Namun kehadiran mereka seperti cahaya kecil yang membuat jalanmu sedikit lebih terang. Dan jika kamu mulai memperhatikan hal ini, kamu akan menyadari sesuatu yang menarik. Bahwa hidup sering bekerja melalui hubungan antar manusia. Seseorang membuka pintu bagi orang lain. Seseorang memberi inspirasi bagi orang lain. Seseorang menunjukkan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Semua itu terjadi melalui pertemuan-pertemuan yang sering kita sebut sebagai kebetulan. Padahal sebenarnya, bisa jadi itu bukan kebetulan sama sekali. Mungkin saja itu adalah cara kehidupan menghubungkan satu perjalanan dengan perjalanan lainnya. Karena itu, mulai sekarang coba jalani setiap pertemuan dengan lebih sadar. Tidak perlu terlalu serius. Tidak perlu memaksakan sesuatu. Cukup hadir dengan pikiran yang terbuka. Karena kamu tidak pernah tahu, dari sekian banyak orang yang kamu temui dalam hidup, mungkin ada satu orang yang nantinya akan menjadi bagian penting dari perubahan besar dalam perjalananmu. Dan seringkali, semua itu dimulai dari satu pertemuan sederhana yang pada awalnya terlihat biasa saja. Jadi tetaplah menikmati pembahasan ini dengan santai. Dengarkan perlahan setiap bagian dari video ini. Siapa tahu, saat kamu memahami tanda-tanda seperti ini, kamu mulai melihat kembali perjalanan hidupmu dengan cara yang berbeda, dan menyadari bahwa beberapa pertemuan yang pernah kamu alami sebenarnya bukan terjadi secara kebetulan. Sekarang mari kita masuk ke tanda berikutnya yang sering kali terasa sangat halus, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan seseorang. Tanda ini biasanya muncul di dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, tetapi dari perubahan yang perlahan terjadi di dalam cara kita memandang hidup. Yaitu ketika cara berpikirmu mulai berubah tanpa kamu sadari. Mungkin dulu kamu adalah orang yang sering merasa ragu dengan banyak hal. Setiap ada kesempatan baru, pikiranmu langsung dipenuhi dengan berbagai ketakutan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau orang lain menilai buruk? Pikiran seperti itu sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Bahkan banyak orang hidup bertahun-tahun dengan pola pikir seperti itu tanpa pernah menyadari bahwa cara berpikir tersebut sebenarnya membatasi langkah mereka sendiri.
Namun ada fase tertentu dalam hidup ketika sesuatu mulai berubah. Perlahan-lahan kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu sangat takut, sekarang mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara kamu memandangnya sudah tidak sama lagi. Dulu kamu mungkin melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Sekarang kamu mulai memahami bahwa kegagalan sebenarnya adalah bagian dari proses belajar. Dulu kamu mungkin selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Melihat kesuksesan mereka membuatmu merasa tertinggal. Sekarang kamu mulai sadar bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Perubahan seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Karena ketika cara berpikirmu berubah, arah hidupmu juga mulai ikut berubah. Bayangkan pikiranmu seperti kompas. Kompas itu menentukan kemana langkahmu akan pergi. Jika kompas itu dipenuhi rasa takut dan keraguan, maka setiap keputusan yang kamu ambil akan cenderung berhati-hati berlebihan. Akibatnya, banyak kesempatan lewat begitu saja. Namun ketika kompas itu mulai dipenuhi dengan rasa percaya diri, rasa ingin belajar, dan keberanian mencoba, langkahmu akan terasa jauh lebih ringan. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu mulai lebih berani mengambil langkah kecil menuju sesuatu yang baru. Dan yang paling menarik, perubahan ini sering terjadi secara perlahan. Tidak datang seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Ia datang seperti matahari yang perlahan terbit di pagi hari. Awalnya redup, kemudian sedikit demi sedikit menjadi lebih terang. Begitu juga dengan perubahan dalam cara berpikir. Mungkin dulu kamu sering merasa hidupmu berjalan di tempat. Hari-hari terasa sama, rutinitas terasa membosankan. Namun suatu saat kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada dorongan kecil di dalam dirimu yang berkata bahwa hidup tidak harus selalu seperti ini. Bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih luas menunggu di luar sana. Dorongan ini seringkali muncul sebagai rasa penasaran. Kamu mulai tertarik belajar hal baru. Mulai membaca hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu perhatikan. Mulai mendengarkan perspektif yang berbeda. Tanpa disadari, pikiranmu mulai berkembang. Dan ketika pikiran berkembang, dunia yang kamu lihat juga ikut berubah. Hal yang dulu terasa mustahil sekarang terasa mungkin. Hal yang dulu terasa jauh sekarang terasa bisa dicapai sedikit demi sedikit. Ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa hidupmu sedang memasuki fase pertumbuhan. Bukan pertumbuhan yang terlihat dari luar seperti uang atau jabatan terlebih dahulu, tetapi pertumbuhan dari dalam diri. Dan percaya atau tidak, hampir semua perubahan besar dalam hidup manusia selalu dimulai dari dalam terlebih dahulu. Segala sesuatu dimulai dari cara seseorang melihat dirinya sendiri. Jika seseorang percaya bahwa hidupnya tidak bisa berubah, maka ia akan berhenti mencoba. Namun jika seseorang mulai percaya bahwa perubahan itu mungkin, maka pintu-pintu baru mulai terbuka. Sekarang saya ingin kamu melakukan sesuatu sambil mendengarkan bagian ini. Coba renungkan sebentar, apakah dalam beberapa waktu terakhir kamu merasa cara berpikirmu mulai berubah? Apakah kamu mulai lebih tenang menghadapi masalah? Apakah kamu mulai lebih berani memikirkan masa depan dengan cara yang lebih positif? Jika jawabannya iya, itu bukan hal yang kecil. Itu adalah tanda bahwa dirimu sedang berkembang. Banyak orang tidak pernah sampai ke tahap ini karena mereka terlalu lama terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Namun ketika seseorang mulai keluar dari pola pikir lama, kehidupannya perlahan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Dan yang menarik, perubahan cara berpikir ini seringkali membawa perubahan lain secara otomatis. Kamu mulai memilih lingkungan yang berbeda. Mulai tertarik pada orang-orang yang memiliki energi positif. Mulai menjauh dari hal-hal yang dulu menguras pikiranmu. Semua itu terjadi secara alami. Seolah-olah hidup sedang mengatur ulang arah perjalananmu sedikit demi sedikit. Karena itu, jika kamu merasa pikiranmu sedang berubah, jangan takut dengan proses tersebut. Biarkan saja dirimu berkembang. Biarkan dirimu belajar hal baru. Biarkan dirimu melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Karena semakin pikiranmu terbuka, semakin banyak kemungkinan yang bisa kamu lihat. Dan seringkali, ketika seseorang sampai pada titik ini, ia mulai menyadari bahwa banyak batasan yang selama ini ia rasakan sebenarnya hanyalah batasan yang ia ciptakan sendiri di dalam pikirannya. Ketika batasan itu mulai runtuh, jalan baru perlahan mulai terlihat.
Dan mungkin saja, perjalanan yang sedang kamu jalani sekarang adalah awal dari perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi tetaplah di sini, tetap dengarkan setiap bagian dari pembahasan ini dengan tenang, karena semakin kita menyelami tanda-tanda seperti ini, semakin jelas pula kita bisa melihat bagaimana kehidupan sebenarnya sedang bekerja dengan cara yang sangat halus di dalam perjalanan kita. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang sering kali membuat seseorang merasa sedikit bingung pada awalnya. Bahkan tidak jarang orang menganggap fase ini sebagai masa yang tidak nyaman. Padahal sebenarnya, fase ini sering menjadi bagian penting dari perubahan besar dalam hidup. Tanda itu adalah ketika kamu mulai merasa tidak lagi cocok dengan beberapa lingkungan lamamu. Mungkin dulu kamu merasa sangat nyaman berada di tempat tertentu. Lingkungan pertemanan terasa pas, obrolan terasa seru, waktu berlalu begitu saja tanpa banyak dipikirkan. Namun perlahan-lahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Percakapan yang dulu terasa menarik sekarang mulai terasa kosong. Topik-topik yang dulu membuatmu tertawa sekarang tidak lagi memberikan makna yang sama. Bahkan kadang kamu merasa lelah berada terlalu lama di lingkungan yang dulu sangat akrab bagimu. Perasaan seperti ini sering membuat orang bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa berubah? Kenapa sekarang rasanya berbeda? Apakah ada yang salah denganku? Padahal sebenarnya tidak ada yang salah. Justru kemungkinan besar kamu sedang berkembang. Perkembangan diri seringkali membawa perubahan dalam cara seseorang melihat dunia. Ketika cara berpikirmu berubah, hal-hal yang dulu terasa cocok bisa saja mulai terasa tidak selaras lagi. Ini bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan dengan semua orang dari masa lalumu. Tidak sama sekali. Namun kadang kehidupan memang membawa kita menuju lingkungan yang berbeda seiring dengan pertumbuhan kita. Bayangkan saja seperti seseorang yang sedang menaiki tangga. Setiap anak tangga membawa pandangan yang sedikit lebih tinggi. Dari posisi yang baru itu, pemandangan yang terlihat juga berubah. Hal-hal yang dulu sangat dekat mungkin terlihat berbeda dari sudut pandang yang lebih tinggi. Begitu juga dengan perjalanan hidup. Ketika seseorang mulai belajar lebih banyak, mulai berpikir lebih luas, dan mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih dalam, ia sering kali merasa tertarik pada lingkungan yang bisa mendukung pertumbuhan tersebut. Ia mulai mencari percakapan yang lebih bermakna. Mulai tertarik berbicara tentang impian, rencana hidup, ide-ide baru, atau cara berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, lingkungan yang masih terjebak dalam pola lama mungkin tetap membicarakan hal-hal yang sama seperti dulu. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, frekuensinya mungkin sudah tidak lagi sama dengan frekuensi yang sedang kamu jalani sekarang. Dan di titik inilah banyak orang merasa sedikit kesepian. Bukan karena mereka tidak memiliki teman, tetapi karena mereka sedang berada di fase peralihan. Fase ketika seseorang mulai meninggalkan pola lama, tetapi belum sepenuhnya menemukan lingkungan baru yang benar-benar selaras dengan dirinya. Jika kamu sedang berada di fase seperti ini, penting untuk memahami satu hal. Ini adalah proses yang sangat normal. Hampir setiap orang yang mengalami pertumbuhan besar dalam hidupnya pernah melewati fase ini. Karena perubahan diri seringkali datang lebih dulu sebelum lingkungan baru benar-benar hadir. Ibaratnya seperti pohon yang sedang tumbuh lebih tinggi. Akar dan batangnya harus menyesuaikan terlebih dahulu sebelum cabangnya berkembang lebih luas. Begitu juga dengan dirimu. Ketika cara berpikirmu berkembang, ketika tujuan hidupmu mulai lebih jelas, kamu secara alami akan mulai tertarik pada hal-hal yang bisa mendukung perjalanan itu. Kamu mungkin mulai lebih suka membaca sesuatu yang memberi inspirasi, mulai menikmati percakapan yang membuka pikiran, mulai mencari orang-orang yang memiliki semangat untuk berkembang juga. Dan yang menarik, ketika kamu mulai bergerak ke arah itu, perlahan-lahan lingkungan baru biasanya akan mulai muncul. Kadang melalui pertemuan yang tidak direncanakan, kadang melalui komunitas baru, kadang bahkan melalui percakapan sederhana yang awalnya terasa biasa saja. Namun sebelum semua itu terjadi, sering ada fase sunyi terlebih dahulu. Fase ketika kamu belajar untuk lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Belajar menikmati waktu sendiri. Belajar mendengarkan suara hatimu tanpa terlalu dipengaruhi oleh kebisingan dari luar. Fase ini sebenarnya sangat penting. Karena disinilah kamu mulai benar-benar mengenal siapa dirimu sebenarnya. Apa yang kamu inginkan dalam hidup. Apa yang ingin kamu bangun untuk masa depanmu.
Dan ketika seseorang sudah mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih jelas, ia tidak lagi merasa perlu memaksakan diri untuk selalu berada di tempat yang tidak membuatnya berkembang. Ia mulai memilih dengan lebih sadar, memilih percakapan yang memberi energi, memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan, memilih aktivitas yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Sekarang coba renungkan sebentar sambil mendengarkan bagian ini. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa ada beberapa lingkungan yang mulai terasa berbeda bagimu? Mungkin tempat nongkrong yang dulu terasa menyenangkan sekarang terasa biasa saja. Mungkin percakapan tertentu tidak lagi membuatmu tertarik seperti dulu. Jika kamu merasakan hal seperti itu, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dirimu sedang bergerak menuju versi yang lebih berkembang. Kadang kehidupan memang perlu menggeser kita dari tempat lama agar kita bisa menemukan tempat baru yang lebih sesuai dengan perjalanan kita. Dan proses itu tidak selalu terasa nyaman di awal. Namun seringkali, di balik rasa tidak nyaman itu, ada ruang baru yang sedang dipersiapkan untukmu. Ruang di mana kamu bisa tumbuh lebih besar. Ruang di mana kamu bisa menemukan orang-orang yang memiliki visi yang lebih selaras dengan perjalanan hidupmu. Dan semakin kamu memahami proses ini dengan tenang, semakin mudah pula kamu menjalani setiap tahapnya tanpa rasa takut. Jadi tetaplah menikmati alur pembahasan ini sampai selesai, karena masih ada beberapa tanda lain yang sering kali muncul ketika kehidupan sebenarnya sedang membuka jalur baru bagi seseorang yang siap untuk berkembang lebih jauh. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang sering kali terasa sangat unik dalam perjalanan hidup seseorang. Tanda ini tidak selalu bisa dijelaskan secara logis, tetapi banyak orang yang pernah mengalaminya mengaku bahwa fase ini terasa sangat nyata. Tanda itu adalah ketika kamu mulai sering mendapatkan kebetulan-kebetulan kecil yang terasa seperti petunjuk dalam hidupmu. Pada awalnya mungkin kamu menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Misalnya, kamu sedang memikirkan sesuatu di dalam hati. Sebuah pertanyaan tentang hidupmu, tentang masa depanmu, atau tentang keputusan yang sedang kamu pertimbangkan. Lalu secara tidak sengaja kamu mendengar seseorang membicarakan hal yang sangat mirip dengan yang sedang kamu pikirkan. Atau mungkin kamu membuka sebuah video, membaca sebuah tulisan, atau mendengar sebuah kalimat, dan entah kenapa isi dari hal itu terasa sangat tepat dengan keadaan yang sedang kamu alami. Seolah-olah pesan itu memang ditujukan untukmu. Hal-hal seperti ini sering disebut orang sebagai kebetulan. Namun ketika kejadian seperti ini mulai terjadi berkali-kali, banyak orang mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan biasa. Misalnya saja, kamu sedang merasa ragu dengan langkah hidupmu. Kamu bertanya-tanya apakah jalan yang kamu pilih sudah benar. Lalu tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang tanpa sengaja menceritakan pengalaman hidup yang sangat mirip dengan perjalananmu. Cerita orang itu memberikan perspektif baru, memberikan keberanian, bahkan kadang memberikan jawaban yang sebelumnya kamu cari-cari. Atau mungkin kamu sedang memikirkan sebuah ide. Ide yang terlihat sederhana, tetapi terus muncul di pikiranmu. Kemudian beberapa hari kemudian kamu melihat contoh nyata dari ide yang hampir sama, dilakukan oleh orang lain di tempat yang berbeda. Hal itu seperti memberi sinyal bahwa apa yang kamu pikirkan sebenarnya memiliki potensi. Pengalaman-pengalaman seperti ini sering membuat seseorang merasa seolah-olah hidup sedang berbicara dengan cara yang sangat halus. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda besar, tetapi melalui peristiwa-peristiwa kecil yang muncul pada waktu yang tepat. Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang berada di fase perubahan hidup sering melaporkan hal yang sama. Bukan berarti hidup menjadi penuh dengan keajaiban setiap saat. Tidak juga, tetapi ada momen-momen tertentu di mana sesuatu terasa seperti sinkron. Seolah-olah kejadian-kejadian kecil di sekitar kita sedang saling terhubung. Hal yang menarik adalah, pengalaman seperti ini sering terjadi ketika seseorang mulai lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Ketika pikiran tidak lagi terlalu penuh dengan kebisingan. Ketika seseorang mulai lebih tenang, lebih reflektif, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan. Pada saat itulah kita sering menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tidak kita perhatikan. Padahal sebenarnya kejadian-kejadian itu mungkin sudah sering terjadi sejak lama. Hanya saja dulu kita terlalu sibuk atau terlalu fokus pada rutinitas sehingga tidak menyadarinya. Sekarang coba kamu renungkan sebentar.
Apakah dalam beberapa waktu terakhir kamu pernah mengalami kejadian yang terasa seperti kebetulan yang sangat tepat? Misalnya kamu sedang memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba menemukan jawaban dari tempat yang tidak kamu duga. Atau kamu bertemu seseorang yang memberikan perspektif baru pada waktu yang sangat pas. Jika iya, jangan langsung mengabaikannya begitu saja. Kadang-kadang kehidupan memang memberikan petunjuk dengan cara yang sangat sederhana. Bukan dalam bentuk peta yang lengkap, tetapi dalam bentuk potongan-potongan kecil yang perlahan membantu kita melihat arah perjalanan kita. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat. Petunjuk seperti ini bukan berarti kita harus langsung mengambil keputusan besar tanpa berpikir. Petunjuk hanyalah seperti lampu kecil di jalan yang gelap. Ia membantu kita melihat sedikit lebih jelas, tetapi tetap kita yang harus melangkah dengan kesadaran penuh. Karena pada akhirnya, kehidupan selalu memberikan ruang bagi kita untuk memilih. Petunjuk bisa datang dari mana saja, dari percakapan, dari pengalaman orang lain, dari sebuah buku, dari video, bahkan dari peristiwa sederhana yang sebelumnya kita anggap sepele. Dan semakin kita membuka diri untuk belajar dari setiap pengalaman itu, semakin banyak pula pelajaran yang bisa kita temukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin itulah salah satu cara kehidupan membantu kita tumbuh. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan memberikan tanda-tanda kecil yang muncul di waktu yang tepat. Karena seringkali, perubahan besar tidak dimulai dengan satu peristiwa besar. Ia dimulai dari banyak momen kecil yang perlahan mengarahkan kita ke jalan yang berbeda. Dan siapa tahu, beberapa kebetulan yang sedang kamu alami sekarang sebenarnya adalah bagian dari proses yang lebih besar yang sedang membentuk masa depanmu. Jadi tetaplah membuka pikiranmu, tetaplah peka terhadap setiap pelajaran yang datang, karena terkadang jawaban yang kita cari sudah sangat dekat, hanya menunggu kita untuk benar-benar memperhatikannya. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang sering kali membuat seseorang merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan kadang perubahan ini terasa cukup mengejutkan bagi diri sendiri. Tanda itu adalah ketika kamu mulai lebih menikmati ketenangan dibandingkan keramaian yang tidak bermakna. Dulu mungkin kamu merasa bahwa hidup harus selalu penuh dengan aktivitas. Harus selalu ramai. Harus selalu ada sesuatu yang membuat hari terasa sibuk. Keramaian terasa menyenangkan. Banyak percakapan, banyak pertemuan, banyak hal yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Namun perlahan-lahan, ada sesuatu yang mulai berubah. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua keramaian benar-benar memberi energi. Tidak semua percakapan membawa kedamaian. Bahkan kadang setelah berada di tengah keramaian tertentu, kamu justru merasa lelah secara batin. Bukan lelah secara fisik, tetapi lelah secara emosional. Seolah-olah energimu terkuras tanpa kamu sadari. Di titik inilah banyak orang mulai merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Mereka mulai menikmati waktu-waktu yang lebih tenang. Waktu ketika mereka bisa duduk sendiri tanpa gangguan. Waktu ketika mereka bisa berpikir dengan jernih. Waktu ketika mereka bisa mendengarkan isi hati mereka sendiri tanpa kebisingan dari luar. Menariknya, perubahan ini sering membuat seseorang terlihat berbeda di mata orang lain. Beberapa orang mungkin mulai berkata, "Kamu sekarang lebih pendiam ya? Kok jarang ikut kumpul lagi? Atau kenapa kamu lebih suka menyendiri sekarang?" Padahal sebenarnya bukan karena kamu menjadi orang yang antisosial. Bukan juga karena kamu tidak peduli dengan orang lain. Tetapi karena prioritas energimu mulai berubah. Kamu mulai lebih selektif dengan hal-hal yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Kamu mulai menyadari bahwa waktu dan energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua percakapan perlu diikuti. Tidak semua keramaian perlu dimasuki. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Kadang ketenangan justru memberi kita sesuatu yang jauh lebih berharga. Di dalam ketenangan, kita bisa berpikir lebih jernih. Di dalam ketenangan, kita bisa memahami perasaan kita sendiri. Di dalam ketenangan, kita bisa melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Banyak ide besar dalam sejarah manusia justru lahir dari momen-momen sunyi seperti ini. Ketika seseorang memberi dirinya ruang untuk berpikir, memberi dirinya waktu untuk merenung, memberi dirinya kesempatan untuk benar-benar memahami arah hidupnya. Ketenangan bukan berarti kesepian. Ketenangan adalah ruang. Ruang untuk bertumbuh, ruang untuk mengenal diri sendiri, ruang untuk memperbaiki arah perjalanan hidup. Dan ketika seseorang mulai nyaman dengan ketenangan,
biasanya ia juga mulai memiliki hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa harus selalu mencari pengakuan dari luar. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat sibuk agar dianggap berhasil. Ia mulai memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa ramai hidupnya, tetapi oleh seberapa selaras ia hidup dengan nilai dan tujuan yang ia yakini. Sekarang coba kamu renungkan sebentar. Apakah akhir-akhir ini kamu mulai lebih menikmati waktu tenang dibandingkan keramaian yang tidak memberi makna? Apakah kamu mulai merasa lebih damai ketika melakukan hal-hal sederhana seperti berpikir, membaca, berjalan santai, atau sekadar duduk tanpa gangguan? Jika kamu merasakan hal itu, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dirimu sedang memasuki fase kedewasaan batin yang lebih dalam. Fase ketika seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang mengetahui kemana sebenarnya ia sedang menuju. Dan untuk mengetahui arah itu, sering kali kita memang membutuhkan momen-momen tenang. Karena di tengah keheningan itulah kita bisa mendengar sesuatu yang sering tertutup oleh kebisingan dunia luar. Yaitu suara hati kita sendiri. Suara yang sering kali sangat jujur tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Dan ketika seseorang mulai berani mendengarkan suara itu, hidupnya sering mulai bergerak ke arah yang jauh lebih bermakna. Jadi jika kamu sedang menikmati fase ketenangan ini, jalani saja dengan penuh kesadaran. Karena bisa jadi, justru di dalam keheningan itulah kamu sedang menemukan kekuatan baru yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari ada di dalam dirimu. Sekarang kita sampai pada tanda berikutnya, dan ini seringkali menjadi salah satu tanda yang paling kuat dalam perjalanan perubahan seseorang. Tanda yang ketujuh ini adalah ketika kamu mulai merasa memiliki dorongan kuat untuk memperbaiki dirimu sendiri. Dorongan ini tidak datang karena tekanan dari orang lain. Bukan juga karena kamu ingin terlihat lebih baik di mata dunia. Tetapi dorongan ini datang dari dalam dirimu sendiri. Seolah-olah ada suara halus yang terus berkata bahwa kamu bisa menjadi versi yang lebih baik dari dirimu yang sekarang. Mungkin dulu kamu jarang memikirkan tentang pengembangan diri. Hidup berjalan apa adanya. Selama semuanya terasa cukup, kamu merasa tidak perlu banyak berubah. Namun perlahan-lahan sesuatu mulai bergeser. Kamu mulai lebih sering memikirkan masa depanmu. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya ingin aku capai dalam hidup ini? Apa yang bisa aku lakukan agar hidupku lebih bermakna? Apa yang harus aku perbaiki dari diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalani rutinitas. Di fase ini, banyak orang mulai tertarik pada hal-hal yang bisa membantu mereka berkembang. Mereka mulai membaca buku-buku yang memberi inspirasi, mulai mencari pengetahuan baru, mulai belajar dari pengalaman orang lain. Bahkan kadang mereka mulai memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidupnya. Misalnya mulai lebih disiplin dengan waktu, mulai menjaga kesehatan dengan lebih serius, mulai mengurangi hal-hal yang tidak memberi manfaat. Mulai memilih aktivitas yang benar-benar mendukung tujuan hidupnya. Perubahan seperti ini seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil. Seseorang mungkin mulai dengan satu kebiasaan sederhana. Bangun sedikit lebih pagi, meluangkan waktu untuk berpikir, mengurangi kebiasaan yang sebelumnya hanya membuang waktu. Hal-hal kecil seperti ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Menariknya, ketika seseorang mulai memperbaiki dirinya sendiri, ia juga mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah tidak lagi selalu dilihat sebagai hambatan. Kadang masalah justru dilihat sebagai pelajaran. Kegagalan tidak lagi selalu dianggap sebagai akhir. Kadang kegagalan justru menjadi guru yang paling jujur dalam perjalanan hidup seseorang. Di fase ini juga, seseorang biasanya mulai lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Ia tidak lagi terlalu sibuk menyalahkan keadaan. Tidak terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia mulai fokus pada satu hal yang benar-benar bisa ia kendalikan, yaitu dirinya sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar fokus memperbaiki dirinya, perubahan dalam hidupnya biasanya mulai terjadi secara perlahan. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Cara berpikir menjadi lebih positif. Keputusan-keputusan yang diambil menjadi lebih matang.
Bahkan peluang-peluang baru sering mulai muncul ketika seseorang menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan dirinya. Sekarang coba kamu renungkan sejenak. Apakah akhir-akhir ini kamu mulai merasa ingin memperbaiki banyak hal dalam hidupmu? Mungkin kamu ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin. Mungkin kamu ingin lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mungkin kamu ingin membangun masa depan yang lebih baik daripada masa lalu yang pernah kamu alami. Jika kamu merasakan dorongan seperti itu, jangan abaikan. Karena dorongan untuk memperbaiki diri adalah salah satu tanda bahwa seseorang sedang bergerak menuju versi terbaik dari dirinya. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah. Kadang ada rasa ragu, kadang ada rasa lelah, kadang ada momen ketika kita merasa ingin kembali ke kebiasaan lama. Namun setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjadi lebih baik tetap memiliki arti yang besar. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak berubah hanya karena kita berharap. Kehidupan berubah karena kita berani bertumbuh. Dan siapa tahu, semua dorongan yang sedang kamu rasakan sekarang sebenarnya adalah bagian dari proses yang sedang membentuk masa depan yang jauh lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi tetaplah berjalan dengan kesadaran. Teruslah memperbaiki dirimu sedikit demi sedikit. Karena seringkali, perubahan terbesar dalam hidup seseorang dimulai dari satu keputusan sederhana. Yaitu keputusan untuk tidak berhenti berkembang. Kesimpulan dan pesan-pesan penting. Pada akhirnya, perjalanan hidup setiap orang memang memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada dua perjalanan yang benar-benar sama. Ada yang menemukan arah hidupnya lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tujuan sebenarnya dari kehidupan. Namun satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa setiap perubahan besar dalam hidup biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang perlahan mengubah cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda yang telah kita bahas sebelumnya sebenarnya adalah bagian dari proses tersebut. Proses ketika seseorang mulai lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengikuti arus, tetapi tentang menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman yang dijalani. Ketika seseorang mulai merasakan perubahan dalam cara berpikirnya, ketika ia mulai lebih peka terhadap kehidupannya, ketika ia mulai mencari ketenangan dan memperbaiki dirinya sendiri, itu seringkali menjadi tanda bahwa ia sedang memasuki fase pertumbuhan batin. Fase ini adalah fase yang sangat berharga, karena tidak semua orang sampai pada titik di mana mereka benar-benar mau berhenti sejenak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Di dunia yang penuh dengan kesibukan seperti sekarang, banyak orang terlalu fokus pada hal-hal di luar dirinya. Mereka sibuk mengejar pengakuan, sibuk membandingkan diri dengan orang lain, atau sibuk memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan berasal dari hati mereka sendiri. Namun orang-orang yang mulai menyadari perjalanan batinnya biasanya mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi terlalu terpengaruh oleh kebisingan dunia luar. Mereka mulai memahami bahwa kedamaian sejati tidak datang dari banyaknya hal yang kita miliki, tetapi dari ketenangan yang kita rasakan di dalam hati kita sendiri. Di titik ini, seseorang biasanya juga mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi juga tentang menjadi seseorang. Menjadi pribadi yang lebih bijak, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih sadar akan nilai-nilai kehidupan. Dan dari sinilah perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Seseorang mulai memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang dulu tidak disadari. Mulai menjaga pikirannya agar tidak dipenuhi oleh hal-hal negatif. Mulai memilih lingkungan yang lebih sehat bagi pertumbuhan dirinya. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Karena sesungguhnya masa depan seseorang seringkali dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang ia buat setiap hari. Oleh karena itu, jika kamu merasa bahwa dalam hidupmu sedang terjadi banyak perubahan, jangan merasa takut atau bingung. Kadang perubahan memang terasa tidak nyaman di awal. Kadang kita merasa seolah-olah sedang berada di persimpangan jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Namun justru disitulah proses pertumbuhan sedang terjadi. Seperti pohon yang harus menembus tanah sebelum akhirnya tumbuh ke permukaan, manusia juga sering harus melalui proses pencarian sebelum menemukan arah hidupnya. Dan selama kamu terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, selama kamu terus belajar dari pengalaman hidupmu,
selama kamu tetap menjaga niat yang baik dalam setiap langkahmu, maka setiap proses yang kamu jalani tidak akan pernah sia-sia. Ada beberapa pesan penting yang bisa kita renungkan bersama dari perjalanan ini. Pertama, jangan pernah meremehkan perubahan kecil dalam hidupmu. Hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi fondasi bagi perubahan besar di masa depan. Kedua, belajarlah untuk lebih mengenal dirimu sendiri. Semakin kamu memahami dirimu, semakin mudah bagimu menentukan arah hidup yang benar-benar sesuai dengan hatimu. Ketiga, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Apa yang datang lebih lambat bukan berarti tidak akan datang sama sekali. Keempat, jagalah pikiran dan hatimu dengan baik. Karena dari pikiran dan hati itulah semua keputusan hidup bermula. Dan pesan yang terakhir, jangan pernah berhenti bertumbuh. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran. Selama kita masih mau belajar, selama kita masih mau memperbaiki diri, maka selalu ada kemungkinan bagi kita untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Ingatlah bahwa kehidupan tidak selalu menuntut kita untuk menjadi sempurna. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju, terus belajar dari setiap pengalaman, dan terus berusaha menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita sampai pada tujuan yang menentukan nilai hidup kita, tetapi seberapa banyak kita bertumbuh sepanjang perjalanan menuju ke sana. Dan siapa tahu, perjalanan yang sedang kamu jalani sekarang sebenarnya adalah proses yang sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi tetaplah percaya pada perjalananmu, tetaplah menjaga hatimu, dan teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membentuk masa depan yang lebih